Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya pada pagi hari ini kita kembali bangun dalam limpahan anugerah dengan sukacita yang daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita sama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang kiranya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kita akan sama-sama belajar tentang hal ini dari kitab Mazmur pasal ke-66 sampai 67 serta dari kitab Roma pasal yang ke-7. Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita merenungkan kitab Mazmur pasal 66 sampai 67 serta dari kitab Roma pasal yang ke-7, ada satu hal yang sangat menarik. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 67 ayat yang kedua dituliskan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Bapak Ibu Saudara semuanya, kitab Mazmur pasal ke-67 dimulai dengan suatu permohonan akan belas kasihan, kemurahan, serta berkat dari Tuhan. Permohonan ini mencerminkan suatu kerinduan umat Allah untuk merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka, yang dinyatakan melalui berkat dan terang wajah Tuhan. Sepanjang sejarah, umat Allah selalu dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Panggilan ini pertama kali diberikan kepada Abraham, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa dari bangsa yang besar. Janji Allah kepada Abraham adalah bahwa melalui keturunannya, semua bangsa di bumi akan diberkati. Melalui keturunan Abraham, datanglah Mesias yang kita kenal bernama Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nabi Yesaya menuliskan di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6 bagian C, dituliskan bahwa, "Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Ayat ini menegaskan bahwa panggilan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa tidak hanya terbatas kepada orang Yahudi, tetapi juga mencakup semua orang dari setiap bahasa, suku, bangsa, dan kaum. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-47, ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus yang menegaskan bahwa misi Kristus adalah membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Kristus bukanlah untuk kelompok tertentu saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita membaca tentang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ini adalah momen penting dalam sejarah gereja, di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas para rasul dan murid, yang dimana mereka menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan pencurahan Roh Kudus ini, amanat agung yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya mulai digenapi. Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia, membawa berita keselamatan kepada semua orang. Pemazmur melanjutkan dengan mengatakan di dalam Mazmur pasal 67 ayat 6 sampai 8, "Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia." Di sini, pemazmur mengungkapkan harapan bahwa berkat Tuhan yang melimpah akan mendorong semua bangsa untuk bersyukur kepadanya. Tanah yang subur dan hasil yang melimpah dilihat sebagai tanda berkat Tuhan. Namun, tujuan akhir dari berkat-berkat ini bukanlah sekadar kesejahteraan materi,
tetapi agar semua bangsa mengenal dan takut akan Tuhan. Tujuan utama Tuhan ialah untuk memberkati dan memakai umatnya agar menjadi pemberita-pemberita kepada semua orang. Berkat yang kita terima dari Tuhan bukanlah untuk dinikmati hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk digunakan dalam pelayanan dan kesaksian kepada orang lain. Ketika kita diberkati dengan kekayaan, kesehatan, atau kesempatan, kita dipanggil untuk menggunakan berkat-berkat tersebut, dan melalui berkat-berkat tersebut, kita dapat memajukan kerajaan Allah. Ini bisa berarti berbagi kekayaan kita dengan yang membutuhkan, menggunakan kesehatan kita untuk melayani orang lain, atau memanfaatkan kesempatan untuk berbagi kabar baik, yaitu berita Injil, kepada yang membutuhkan. Kiranya kita juga mengingat hari ini bahwa anugerah dan upah terbesar yang dapat kita terima ialah berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan hubungan pribadi dengannya melalui Yesus Kristus adalah anugerah terbesar yang bisa kita miliki. Tidak ada harta dunia yang bisa menggantikan kebahagiaan dan kedamaian yang datang dari hubungan dengan Tuhan. Kehidupan kekal yang dijanjikan kepada kita adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada apapun yang dunia bisa tawarkan. Kiranya kita menghargai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, serta mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dalam melakukan hal ini, kita memenuhi panggilan kita sebagai umat Allah. Kiranya kita menggunakan setiap sumber daya, waktu, dan kemampuan yang kita miliki untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menjadi saksi yang setia, mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, menolong kita menjalani hari ini, dan Tuhan Yesus memampukan kita untuk kita dapat tetap berdiri teguh pada kebenaran Injil-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.